Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Wah, teman-teman para pendengar podcast nih? Jadi namanya ini nama podcastnya tuh bertutur. Ada juga tema besarnya itu adalah Journey of Love. Jadi oh, keren nih. aku aku mencoba menganalogikan perjalanan hidup itu Hmm, seperti sebuah kisah perjalanan ya cinta ke Maha Pencipta kita, ke ya pokoknya sebuah perjalanan yang mungkin ada ada muaranya juga gitu ya. Nah, makanya dalam momen-momen ini aku hmm, ingin mendokumentasikan beberapa hal yang memang sedikit banyak udah mempengaruhi hidup aku juga gitu. Nah ini teman-teman, hari ini jadi kita mau ngebahas tema yang cukup serius sebetulnya teh ya. Ada orang bilang katanya harus selesai dulu dengan dirinya sendiri, baru nanti bisa berkarya atau memang bikin satu hal yang nantinya tuh dirasakan manfaatnya buat masyarakat luas katanya. Tema-tema ini tuh buat hmm, aku penting banget sih karena ya jadi hal yang emang apa ya, bisa jadi hambatan juga tuh ya, semacam hmm. semacam apa semacam sema, ya semacam tantangan sebelum kita melangkah ke step berikutnya gitu. Kalau kita mau melangkah nih ada kerikilnya atau apanya, mungkin ini memang harus selesai dulu katanya dengan dirinya sendiri. Jadi hari ini kebetulan kita podcastnya sore ya, baru turun hujan, kayaknya Iya, cocok gitu buat ngobrolin hal kayak gini tuh gitu. Jadi suasana itu kan gerimis ya. baru turun hujan tuh kayak pas banget kalau kita merenung ada ya, sambil menikmati secangkir teh atau kopi ya, mangga silahkan. Tapi hari ini paling ya kita akan mudah-mudahan hari ini kita banyak-banyak ngobrol hal yang emang nantinya bisa dirasakan manfaatnya buat teman-teman yang mendengarkan. Nah, kita sambut seorang pembicara kita. Teman Kang Jam-Jam. Beliau eh, alhamdulillah psikologi teh ya, basicnya teh Iya, aktif lulusan S1 psikologi. aktif di berbagai komunitas parenting mungkin teh ya, Mm-mm. komunitas kreatif juga. Saat ini sedang, sebenarnya udah lama, bukan saat ini sih, udah bikin namanya tuh podcast Positif Istri. Ini itu buat Iya, buat istri semua teh ya, bukan nggak, berarti suami nggak boleh itu mah ya, khusus itu ya. boleh kok, boleh. Banyak Gitu. curhatan suaminya soalnya. Nah gitu, teman-teman, kita sambut Teh Leni Ajiza. Bukan ya. Leni Nurul Azizah, iya. Teh Leni Nurul Gak Aziza. apa Kang, Leni Azizah. Oke, Teh, kita pengen denger Pasti Kang Jam-Jam. apa sih yang Hmm. ya, materi-materi apa sih yang menurut Teteh penting buat ya tadi kita berdamai dengan diri sendiri, harus mulai dari mana ya Teh. Terus eh, apa ya, kayaknya dengan kalau hal sebetulnya banyak hal yang bisa bikin kita tuh katakanlah stres gitu ya. Ada masalah Hmm. pekerjaan, masalah cinta kadang-kadang gitu ya. Terus masalah-masalah lingkungan di sekitar kita, ada yang sempat ada yang kena bullying juga. Terus ada juga eh, masalah medsos juga kadang lah ya. Itu tuh kadang bikin hal yang kita tuh sulit buat kayak semacam, ada istilah lainnya ngobrol sama diri sendiri gitu ya, berdamai dengan diri sendiri itu sebetulnya kayak gimana sih Teh? Silahkan. Ya, makasih Kang Jam-Jam. Sebelumnya udah diundang di podcast Kang Jam-Jam. Terima Story of kasih Love Teh ya. sudah Berarti memang mau ini hadir. tuh ya sebuah perjalanan yang kalau Kang Jam-Jam analogikan adalah untuk menuju ke Tuhan ya Kang Jam-Jam ya. Ya, bisa jadi. Allah. Selamat dan terima kasih juga buat teman-teman. Saya perkenalan diri dulu mungkin ya Kang. Saya Leni Nurul Azizah. Tadi Kang Jamnya udah juga jelasin ada berbagai kegiatan yang saya ikutin. Salah satunya kita lagi bikin podcast Positif Istri.
Nah, materi tentang mental health, tentang obrolan psikologi itu juga ada Kang di podcast kita. Kalau boleh cek di Spotify Positivity. Nah, itu ada juga salah satunya tentang berdamai dengan diri. Nah, Nah, menarik banget nih Kang Jam-Jam. Memang ya obrolan tentang berdamai, tentang hambatan diri, tentang stres, mungkin tentang bullying, kayak Kang Jam-Jam bilang itu menjadi bagian yang kadang jadi hambatan untuk diri kita bisa berkembang, untuk bisa tampil percaya diri gitu ya. Padahal sebetulnya kalau seandainya kita udah bisa berdamai, kita bisa kalau dalam bahasa Islam itu tentang ikhlas ya. Kita bisa ikhlas menerima takdir Allah, sebetulnya kita bakal lebih mudah gitu jalannya. Nah, salah satunya tadi juga disebutin Kang Jamil, apa sih yang membuat kita menjadi sulit untuk berdamai. Nah, biasanya juga orang-orang yang punya, jadi gini, ada orang yang udah merasa bahwa dirinya nggak baik-baik aja. Nah, ada ya yang dia tuh ngerasa, ih gelisah, ih kayaknya ada sesuatu deh, kayaknya aku demam misalkan gitu ya. Kayaknya aku sakit sesuatu gitu, ada yang nggak beres dalam hidup aku. Nah, tapi ada juga orang-orang yang memang dia tuh nggak, masih apa ya, kayak egonya muncul tapi ngerasa nggak ada masalah sama diri sendiri gitu. Tapi kok kenapa jadi sulit untuk bisa terbebas dari hambatan. Nah, ada juga beberapa orang yang kayak gitu. Nah, sebetulnya memang ketika kita ngerasain sesuatu yang nggak beres sama diri kita, itu adalah pertanda bahwa kita harus mulai merefleksikan sesuatu yang terjadi dalam hidup ini ke dalam diri kita. Nah, salah satunya itu adalah dengan berdamai dengan diri sendiri. Jadi, cari tahu sebetulnya apa sih yang salah sama diri kita. Nah, itu udah, misalkan contohnya, kalau seandainya ada teman-teman yang sampai sekarang itu takut dalam menjalankan hubungan yang serius, atau mau menikah gitu ya, berkomitmen dalam pernikahan. Nah, kayaknya aku takut nih mau nikah. Nah, itu berarti sebetulnya ada sesuatu yang apa ya, menjerat diri sendiri. Nah, kita harus cari tahu itu. Atau enggak dalam pekerjaan, kenapa sih aku kok kayaknya kurang bisa menjalin komunikasi sama bos gitu. Kenapa sama teman-teman aku kayaknya nggak bisa selalu berkonflik sama orang lain misalkan. Nah, itu juga pertanda bahwa ada sesuatu yang harus kita selesaiin dulu dalam diri. Jadi jangan sampai kalau kita tuh selalu menyalahkan orang lain gitu. Nggak, ini tuh gara-gara ini, gara-gara itu, gara-gara, padahal sebetulnya ada sesuatu yang memang harus diselesaikan diri di dalam diri dulu, baru bisa kita lihat dunia luarnya gitu. Oke, itu jadi salah satu bentuk berdamai dengan diri sendiri itu sebetulnya kayak mengenal emosi diri mungkin teh ya, mengenal diri juga gitu ya, misalnya mengenal diri dengan kekurangan kelebihannya, itu bisa jadi salah satu bentuk berdamai dengan diri sendiri nggak teh? Iya, bisa, karena ya tadi di awal ya, cara mengawalinya adalah mengenal diri dulu. Kita tahu kekurangan kita, kelebihan kita, punya masalah mungkin ya. Kan kayak handphone, kita lagi lowbat, lagi capek, lagi rungsing, lagi tersinggung, sensitif, baperan. Nah, itu berarti pertanda kita harus mulai tahu kapan aja sih kita jadi lowbat gitu. Apa sih penyebabnya? Iya, Kayak iya, gitu. iya. Benar-benar teh. Jadi sebetulnya Nah, pernah nggak ngerasain hal yang kayak gitu, Kang? pasti teh dalam beberapa hal gitu. Ya kadang apa ya, ada maksudnya tadi sih ada hal-hal yang emang ya namanya hidup ya teh ya, maksudnya nggak selamanya indah dong. Jadi ada hal-hal yang sebetulnya kita ngerasain kesel, marah, sedih, tapi kadang satu mungkin kita pilihannya mengabaikan, udahlah nggak usah sedih, atau memang kita istilahnya kita dalami gitu, ini tuh sedihnya karena apa ya, kalau kesel karena apa. Soalnya kayak misalkan kita lebih apa sih teh ya, kalau berdamai dengan diri sendiri itu mungkin
lebih ke merenung, maksudnya lebih ke pendalaman. Kayak misalkan kita mungkin banyak-banyak kayak misalkan kalau aku lebih kadang-kadang duduk gitu ya sambil minum Mm-mm. sambil mikirin ya hal yang sudah terjadi atau apa Mm-mm. itu bisa jadi salah satu metode nggak ya teh berdamai dengan diri sendiri itu. Iya, merenung ya salah satunya, betul, itu juga salah satu berdamai, salah satu cara ya. Mhm. Nah, tapi kalau kita gampangnya aja, aku boleh tanya Kang Jam-Jam. Kang Jam-Jam Mhm. punya kaca nggak di rumah? Ada Ada ya? ya. Kaca di rumah, suka lihat lihat kaca kan? Suka lihat ke kaca maksudnya. Iya iya iya, tapi pagi-pagi doang Nah, pas mau pergi. pagi-pagi. Sebelum pergi ini ya dandan dulu ya Kang ya. Ya ada touch up sedikit ya. Tajam, oke. Nggak ada bercanda, Laki-laki juga tajam. Enggak ya? bercanda tuh. Keren, keren. Nah, terus kira-kira Kang Jam-Jam kalau di kaca itu apa yang Kang Jam-Jam lihat dalam diri? Dalam kaca. Aku suka ketawa sendiri sih kalau gitu. Maksudnya Oh gitu? melihat diriku yang pasti Hmm, ada perubahan gitu ya dari sisi ya. fisik. Terus kadang-kadang Mm-mm. suka apa ya? Dia suka ngeliatin diri sendiri di kaca tuh kadang ya yang pasti suka rada ngebayangin juga sih ke belakang. Duh, udah sekian tahun ya kita teh gitu melewati banyak hal juga gitu. Tapi nggak sampai yang lama gimana, jarang sih aku hampir jarang melakukan hal itu gitu, sekali-kali Jarang ya, gitu iya. iya, tapi itu jarang lah, jarang tidak, tapi mungkin itu jadi kepikiran bagus juga aja buat buat apa, semacam apa ya, ya bener-bener sih, bener-bener. Aku pernah dengar juga istilah gini, kapan terakhir Hmm? terakhir kali kita melihat bagian belakang kuping kita katanya, itu kayak pernyataan Oh, pernyataan yang aneh ya, tapi maksudnya iya juga sih, maksudnya mungkin lebih ke kalau aku memaknainya lebih ke kapan sih kita memperhatikan diri sendiri secara benar-benar gitu ya. Kan mungkin mm-mm. tahapan apa ya, kalau bicara tahapan mungkin berdamai dengan diri sendiri itu satu, kita sudah kenal belum ya dengan diri kita yang sesungguhnya. Terus kedua, ya metode-metode apa sih yang bisa dipakai gitu buat berdamai dengan diri sendiri itu. Itu mungkin salah satu langkahnya itu teh ya. Kita Mm-mm. ngeliatin kaca terus kita gimana teh ngajak ngobrol atau gimana teh harus gimana Nah, sih. biasanya kita ini mungkin memang sih ada juga orang yang dia jarang lihat kaca gitu ya. Tapi Mhm. kalau seandainya kita dengan sadar sekarang, mungkin nanti setelah ini kita coba lihat lagi di kaca masing-masing, apa Ya. sih yang dilihat dari dalam diri kita? Apakah kita Mhm. bilang, kamu kayaknya nggak layak gitu ya? Hmm. Atau kamu, oh kamu kayak gitu sih, kayak negatif gitu Mhm. ya ngomongnya ke diri Mhm. sendiri. Atau malah kayak tadi Kang Jam-Jam, kayak bodor gitu ya, ketawa-ketawa nih, ternyata hidup aku tuh kayak gini ya gitu ya. Mhm. Ketawa-ketawa, terus atau bahkan ada yang bersyukur, ya alhamdulillah ya masih dikasih Mhm. hidup gitu. Nah itu Hmm. pertanda kalau kita tuh ada sesuatu gitu. Kalau seandainya kita udah berdamai ya, salah satu responnya ya kita bisa menertawakan diri sendiri juga gitu. Oh iya iya. Bisa bersyukur, bisa ngelihat sesuatu yang baik dalam diri Mhm. kita gitu. Tapi kalau seandainya kita lihat kaca, yang kita lihat malah kayak yang negatif gitu ya, emosional, Mhm. atau enggak Mhm. kita ngelihat diri kita kayak anak kecil, kadang kayak Hmm. gitu. Iya, tapi aku pernah teh. Ada diri kita yang masih kecil. Mhm. Tapi aku pernah ngerasain yang tadi teh lagi singgung yang negatif itu, aku pernah pernah pada posisi menyalahkan diriku Mhm. sendiri. Itu kalau misalkan udah ada Mmm, kejadian yang nggak enak ya, aku kan misalkan pakai motor, di spion tuh aku melihat aku dan, iya. kamu tuh harusnya tadi tuh nggak ngambil keputusan itu," gitu. Harusnya kamu kamu tuh tadi tuh ngambil Mhm. keputusan yang lain gitu, yang akhirnya bisa, eee, ya itu harusnya keputusan yang kamu ambil sih. Aku sempat ngerasain itu gitu kan. Mhm. Mhm mhm. Nah itu Dan gimana gitu ya, Kak, ya? heeh, jadi apa ya, eee, kalau menurut Teh ini sendiri emosi atau apa ya,
kan katanya setiap orang tuh dilahirkan dengan kecenderungan emosi juga teh ya. Jadi mengenali Betul. emosi itu positif negatif teh kayak gimana sih teh kalau misalkan dalam kita upaya berhadapan dengan diri sendiri itu? Apakah memang kita Mm-mm. memang harus banyak apa ya, merenung atau memang kita harus lebih banyak lagi eh, menggali diri kita tuh, apakah kita perlu membuat list gitu teh, kekurangan kita apa, kelebihan kita apa gitu, atau Iya, gimana iya. teh metode-metodenya yang bisa, langkah-langkah yang bisa diambil gitu menurut teh lain itu buat tadi Hmm. supaya berdamai dengan diri sendiri tuh. Iya, bagus banget pertanyaannya. Soalnya juga banyak mungkinnya yang ngerasain bahwa ada sesuatu yang nggak benar, ada yang kayak kritikal negatif tadi ya. Yang dia Mhm. bilang kalau aku ngelakuin kesalahan, kayaknya aku terlalu mengkritisi diri sendiri, misalkan gitu ya. Mhm. Nah, sebetulnya kita bisa pakai cara yang memang menghususkan gitu ya. Kita pakai waktu khusus, apalagi mungkin sekarang kan lagi pandemi ya. Jadi ada waktu-waktu yang kita bisa luangkan untuk bisa ngegali diri sendiri gitu. Nah, itu bagus Hmm. banget kalau seandainya teman-teman punya waktu itu Mhm. dan kita gunain untuk bisa ngerefleksiin perjalanan hidup misalkan kayak gitu. Kayak tadi Hmm. Kang Jaman bilang. Nah, salah satu metodenya itu sebenarnya banyak banget metodenya tuh. Kayak Mhm. ada writing, healing for writing. Nah, itu juga kita bisa Hmm. menulis jurnal. Oh iya Kalau iya iya. seandainya aku nggak bisa nulis, aku bingung mulainya dari mana gitu kan ada ya Mhm. yang pengennya nggak tahu nih harus mulai dari mana. Bisa juga Mhm. dari mulai menggambar. Hmm. Menggambar, kalaupun gambarnya kusut ya gambar aja dulu, gambar Oh kusut gitu misal. teh. Mhm. Atau gambar, iya, gambar-gambar yang ada di dalam memori kita. Jadi kita Mhm. ingat-ingat apa aja ya, peristiwa positif, peristiwa negatif. Atau enggak Mhm. kita pakai metode waktu apa ya namanya time framing gitu Kang. Jadi dari sekarang misalkan usianya Kang Jam-Jam berapa? Misalkan 25 ya. Nah, dari Mhm. 25 tahun ke 24, ke 23, 22 terus sampai ke usia di mana kita bisa ingat memorinya. Nah, kita Mhm. pakai metode gambar misalkan ya tadi. Jadi dari 25 nih apa aja sih gambar-gambar memori kita yang ada Mhm. dalam ingatan kita, tak kita gambar. Oh, kita Hmm. nikah di usia 25, misalkan kita punya anak gitu ya. Atau enggak turun ke 24, oh baru lulus kuliah, atau turun ke 23 lagi apa lagi apa. Nah, itu boleh banget dibikin Hmm. berdasarkan perjalanan hidup kita terus ke belakang. Nah, nanti teman-teman bisa cek, oh iya aku pernah ngalamin ini, pernah ngalamin itu, pernah ditinggal sama orang tua, misalnya orang tua udah nggak ada, atau enggak pernah dapat bullying waktu SD, SMP misalkan, atau enggak Ya. jadi kayak ngebuka memori dulu gitu Kang. Nah, Mhm. dari situ kita bisa cari tahu nanti itu sebetulnya metodenya lumayan panjang. Nanti kalau udah bikin jurnal, bikin gambar gitu, kita Hmm. cari tahu sebetulnya kita lagi ada di masa yang kritisnya di mana sih Kang gitu. Misalkan di Mhm. usia segini tuh aku lagi masa-masa kritis, di usia Hmm. 13 tahun masa kritis nih, bahkan waktu pertama kali Leni belajar ini ya, cara Mhm. ini mengulang waktu ke belakang, itu jadi tahu bahwa ada pola-pola hidup Kang, pola-pola ujian gitu. Kita Oh tuh iya kan iya. dikasih ujian sama Allah ya, dan Mhm. Allah tuh ngasih ujian tuh nggak sembarangan gitu. Mhm. Dan kalau kita analogiin itu adalah tes ujian sekolah gitu, kadang kita tuh kelas 1 SD kan pasti dikasih ujian ya ukuran Ya. kelas 1 SD gitu. Mhm. Kalau kelas 3 SMP misalnya ya itu ukuran untuk anak kelas 3 SMP. Nah, kadang tuh Mhm. jadi ngelihat oh ada pattern-pattern, ada pola-pola yang dimana kita tuh diuji di bagian itu. Nah, misalkan Mhm. contohnya waktu Leni itu ujiannya misalkan pengkhianatan gitu ya, dikhianati Mhm. ceritanya gitu. Mhm. Ya. Nah, setelah melakukan perjalanan kilas balik ke belakang, itu ada usia di mana 5 tahunan, per 5 tahunan itu ada aja peristiwa pengkhianatan itu. Itu Hmm. bodor ya. Kalau dulu teh bukan bodor sebenarnya mah ketika Berulang ada teh. peristiwa itu nangis, Ah iya. nangis Mhm. lebay gitu ya. Tapi Mhm. sekarang mah karena udah tahu polanya, oh cuman diketawain aja gitu. Nah, udah nggak nangis lagi sekarang ya. Udah nggak nangis lagi.
Jadi dulu tuh ternyata perjalanannya dari umur 8 tahun ya, 8 terus 13 Hmm. terus 18 terus 23 terakhir. Sekarang Hmm. alhamdulillah di usia 28 Hmm. nggak ada lah, insya Allah ya, 28 insya Allah nggak ada ya peristiwa itu lagi. Amin lah, mudah-mudahan teh. Amin. Iya, nah jadi dulu tuh tahu kalau dari umur 8 tahun tuh kelas 3 SD ya, 3 SD itu Mhm. aku pernah dihianatin sama temen, sama sahabat banget gitu. Kasih Hmm. tahu ke teman-teman kalau oh itu Leni itu yang salah. Jadi semuanya tuh nggak kayak ngefitnah gitu, Mhm. ngebully sekelas gitu. Oh, dari dulu ya? Ada kejadian itu Dari gitu dulu. maksudnya? Ada Mhm. kejadian itu dan itu tuh benar-benar sebenarnya dilupain banget sama memori aku tuh, memori alam Mhm. sadarnya tuh nggak inget Kang, karena kan itu Mhm. peristiwa menyakitkan ya. Ya. Nah peristiwa menyakitkan jadi bikin kita tuh nggak mau ingat gitu, dan itu Mhm. ya bentuk bentuk kasih sayang Allah tuh salah satunya lupa gitu, Oh, lupa iya. akan peristiwa negatif Mhm. gitu. Allah tuh lupain memori, tapi setelah terjadi keluar kan jadi oh lumayan lah, itu akan jadi pergolakan batin gitu. Terus Mhm. setelah itu umur 13 tuh pernah juga dihianatin sama orang juga sampai dilabrak lah gitu, kayak wah ini benar-benar itu dilabraknya depan kelas gitu, kayak benar-benar orang Hmm. benci banget. Nah itu ada juga kayak gitu di usia Mhm. 18, itu di usia lulus SMA, terus baru mau kuliah tapi nunda setahun, tapi ternyata ada masalah di keluarga dan itu tuh benar-benar bikin down banget. Kita ngerasa kayak wah kayaknya hidup ini teh teuing gitu ya, Mhm. kayak Mhm. wah Mhm. ngedampak Mhm. banget. Terus usia 23 sampai pernah ditinggalin nikah gitu-gitu. Oh, Jadi iya benar-benar ya. ngedown lagi. Mhm. Dan Mhm. ternyata setelah ada proses kayak gitu, oh ternyata ada topik-topik tertentu di mana memang itu tuh ujian Allah yang kalau kita tarik hikmahnya tuh ternyata banyak gitu. Mhm. Mhm. Oh jadi memahami maksud Allah ngasih ujian ini teh apa ya gitu, ngasih hikmah. Mhm. Jadi sekarang udah mulai tahu hikmahnya apa. Kayak Iya, bikin iya. film aja Kang, mungkin Akang kan pernah tuh bikin film ya, videografer ya Kang ya. Sempat teh. Ada episode apa gitu. Oh sempat ya, Masya Kalau Allah. kalau Aduh. nggak ada konflik nggak rame gitu maksudnya teh. Iya, kalau di sinetron sok kan, sekarang kan lagi musim sinetron ya. Justru Kalau itu nggak ya, ada konflik atau datar, itu yang bikin gregetnya gitu ya. Bikin gemes nggak, gitu ya. pokoknya nggak mau ketinggalan episode ini. Kenapa? Soalnya si ininya mau apa gitu ya. Iya. Iya, Kita bener-bener. kayak kalau punya masalah kayak gitu gemes juga nggak? Ih, gemes sih, pengen segera selesai, nggak mungkin ya. Yang ada Iya ini teh. aja down gitu kan ya. Hmm. Mm-mm. Ya, apa ya? Ya, aku kan sekarang ya usia 30-an teh, jadi ada Wah, istilah apa? nggak kelihatan kan? Ya karena kameranya ini. Kalau kameranya nggak bisa udah kelihatan banget. Aduh. Katanya kan Siap-siap. ada apa, quarter crisis life teh ya. Ya, last Sebe quarter krisis ya. Sebetulnya aku maksudnya tertarik dan belajar ini tuh karena aku mengalami hal itu Tuh. gitu. Ada pada posisi-posisi yang Hmm. aku harus ngikutin passion atau ngikutin Hmm. kebutuhan gitu. Jadi sulit Hmm. menyeimbangkan antara ya minat kita dengan realita gitu teh. Karena biasanya kan Betul. kadang minat kita tuh mungkin butuh proses ya, dan itu benar-benar butuh proses yang emang nggak mudah gitu. Sedangkan realitanya kayak gini. Nah, salah satu hal yang aku temukan adalah dalam kondisi-kondisi apa ya? Sebetulnya memang kalau bicara secara apa ya? Secara umum mungkin kita tuh jarang diajarkan untuk bagaimana caranya menghadapi kesedihan mungkin teh ya. Kalau misalkan kita kebahagiaan mungkin seorang Ya. orang ya semua orang juga bisa lah ya berbahagia, mau ketawa mau apa itu makanya nggak usah diajarin. Tapi kayaknya kalau kita menghadapi Hmm. kesulitan, Otomatis gitu ya. menghadapi kesedihan, Iya. kadang kita suka bingung gitu harus Hmm. ngapain, dan akhirnya memang ya mungkin apa ya, ya manusiawinya kita eh, kalau ada yang orang mungkin tipe-tipenya diam ya diam, ada istilahnya Hmm. menutup diri mungkin teh ya, tapi ada juga orang Ya. akhirnya tuh melampiaskannya tuh pada hal-hal yang lainnya lah gitu. Jadi mungkin benar juga sih tadi
menurut Teh ini salah satu anugerah kita diberikan lupa teh itu ya, untuk melupakan hal yang emang menyakitkan yang sudah pernah terjadi. Tapi ketika sedikit terbuka, terkelupas, akhirnya ini Ya, juga Teh ya, jadi apa? Jadi hal yang cukup jadi menyakiti diri kita ya, kayak bumerang lagi hmm. ya ke dirinya ya. Nah, hal-hal kayak gitu sebetulnya memang maksudnya dilupakannya itu secara mengalir begitu aja Teh, atau memang baik lagi kita baik harusnya tuh diginiin sih emosi-emosi yang memang dulu sempat mungkin mengendap secara kita tidak sadar gitu Teh. Oh, Ya kalau aku mungkin pengalaman dibully apa ya? Kayaknya lebih beberapa kali ngebully. oh, Ngebully jadi ini pelaku bully. Oh, enggak ya. Lagi viral nih, banyak juga yang nggak masuk berita bahasanya tentang ngebully apa ya? Paling ngebully adik aku mah aduh. ngebully adiknya. Ya, tapi itu salah juga maksudnya apa ya? Adiknya yang aku kenal ya, Kang ya. Enggak itu intinya ya Enggak. masa kecil tehnya ada kita belum tahu mana Hmm, ya mana baik mana buruk gitulah. iya. Nah gitu-gitu tadi teh gimana ya maksudnya hal-hal yang menyakitkan itu tuh yang mungkin secara tidak sadar itu mengendap dalam diri kita tuh apa kita biarkan ngalir gitu aja atau memang baiknya kita kenali dulu apa sih terus gimana sih ya biar itu bisa katakanlah hilang atau sembuh gitu teh dengan pengalaman teh ini sendiri bisa akhirnya udah ketawa aja gitu itu gimana teh prosesnya gitu kan katanya ada juga orang yang Prosesnya nangis-nangis dulu, Kang. nah ada orang yang bilang gitu katanya teh kalau misalkan ada Iya. emosi pengen nangis ya nangis aja sampai habis. Nah tapi udah beres nangis sok bangun lagi bangkit kalau misalkan kesel pengen marah aja gitu tapi jangan sampai berlebihan juga kan tapi udah kalau udah itu selesai segera kalau bahasa agama makan ambil wudhu atau ambil apa gitu katanya gitu teh nah Iya, gimana iya. gimana teh. Nah, ini menarik banget sebetulnya, Mas, kalau kita bahas tentang cara menangani emosi ya. Kan kita pernah tuh, Kang, kalau waktu kecil, ini kalau di dalam tema itu namanya inner child ya, tapi aku pengen pakai yang gampangnya pakai realita aja gitu ya. Nah, waktu kecil kan kita sebetulnya, jadi ada yang bilang, salah satu psikolog yang bilang, emosi itu dipelajari. Jadi dipelajari dari siapa? Dari orang-orang sekitar kita, dari orang tua, dari ibu bapak, dari caregiver atau enggak misalkan punya apa asisten rumah tangga gitu ya atau babysitter gitu kan yang ngasih kita. Nah, kita tuh belajar emosi dari mereka dan bagaimana cara mereka mengajarkan itu yang mengendap di dalam diri kita. Misal contohnya kan tadi Kang Janyam bilang avoid apa menghindar. Nah, menghindar itu kalau seandainya orang tuanya ngajarin kita lagi jatuh nih. Kalau jatuh aja tersungkur. Terus kita bilang, aduh jep 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 jangan nangis ya, kamu kuat ya, tenang ya. Tuh lihat-lihat, nanti kita jajan es krim. Kayak gitu. Nah, jadi kita tuh mengalihkan Dialihkan ya sesuatu, oh iya iya. dialihkan. Jadi sampai dewasa kalau kita punya masalah sama pasangan, kita keluar pengen apa gitu, pengen oh senang-senang, pengen iya karaokean, iya pengen ngerokok misalnya, biar lupa pengen gitu teh minum-minum. ya. Gimana caranya? Nah, itu kan salah satu cara orang belajar mengendalikan emosinya gitu. Terus ada juga yang misalkan dia marah-marah gitu ya, ngelihat si kalau orang tuanya dari kecil suka terlalu perfeksionis, misalkan ngelihat anaknya ngeberantakin, orang tuanya marah-marah loh gitu. Nah, anak itu belajar tentang gimana caranya orang tua marahin kita, nah nanti dia akan mengulangi dari nanti pas dia dewasanya dia bakalan kayak gitu, jadi marah-marah terus, kalau ada apa-apa ya muncratnya kemana-mana gitu ya, marahnya ke siapa aja yang datang gitu. Nah, bagusnya kayak gimana? Sebetulnya memang kalau dalam Islam tuh udah diajarin ya caranya kan, tapi kadang kita suka salah paham gitu, Kang. Kalau kita belajar bahasa Arab tapi nggak paham dari asal-usul katanya gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kan dibilang kalau marah itu jangan marah ya. Sebetulnya bukan tentang jangan marah, tapi cobalah menahan marah dan kita mengalirkan amarah itu. Kenapa? Karena marah itu kan bagian dari emosi. Emosi itu Ya nama usul apa katanya itu adalah motion, pergerakan, oh iya energi. Jadi sesuatu yang akan terus bergerak di dalam diri dan kalau kita tahan
kita tahan, kita tahan-tahan tuh bakalan jadi mengendap dan jadinya penyakit di dalam diri, kayak tiba-tiba sakit kepala gitu, Iya, atau iya, enggak benar tiba-tiba teh. orang sakit mah gitu Mhm, kan, mhm, ada mhm. ya. Nah, sebetulnya kalau seandainya kita punya emosi yang marah-marah atau emosi yang bergerak gitu dalam diri Mhm. kita bagusnya dialirin aja, dirilis dengan cara apa? Kayak misalkan berganti posisi posisi tubuh, kayak dari duduk ke Wah, berdiri, dari bener berdiri ke teh ya. berjalan, terus Iya, iya, berbaring. Nah, iya, itu iya. kan Mhm, karena mhm, energi mhm. gitu, Mmm. energi. Energi yang harus kita atur, terus kayak mengatur nafas. Terus kalau kita marah-marah, atur nafas dulu, tunggu jeda, jangan dulu ngerespon, Mhm, jangan ngerespon mhm. balik. Karena kalau ya kan kita ngeliat anak-anak bikin kesel gitu, pengen marah, ya udah coba atur nafas dulu. Karena kalau kita stres, kalau kita marah tuh pasti salah satu tandanya marah salah satu tandanya adalah kita nafasnya nggak teratur, terburu-buru kayak nah itu Mhm, salah satu pertanda kalau kita lagi emosi. mhm. Terus jadinya kita tahan nafas, atur nafas, terus kemudian kalau bisa berwudu itu karena kenapa kalau marah itu kan bentuknya kayak emosi yang bikin kita jadi kayak agak panas tuh dalam tubuh, Iya. panas ya api gitu ya. Nah, Mhm, kalau pakai air, api disiram air itu bakalan mhm. reda gitu. Jadi Oh, itu iya, hikmah iya. banget ya kalau kita belajar Islam Mhm, tuh mhm. bener-bener kita mengelola marah tuh ya Mhm. digerakin, yang diusahain. Nah, kalau kita malah menghindar, kadang kalau seandainya kita bermasalah, misalkan ini masalah sama pasangan gitu ya, terus Mhm. tiba-tiba menghindar, dan pasti nanti pas pulang ke rumah ya ribut lagi gitu. Pasti ngungkit-ngungkit lagi, apalagi kalau perempuan ya ahli sejarah ya Kang ya. Ada Jadi sejarah. kayak pengen tahu, heeh, Aku jadi kayak inget pengennya diungkit-ungkit. aku jadi inget ini Iya. teh, kisah Tupperware. Aku, Tupperware ya? Oh iya. berapa tahun pernikahan itu di ja ja setahun sekali itu ya Tahun nggak sekali. sengaja ngilangin ya Tupperware gitu. Oh gitu. Dan itu jadi halusnya tuh yang diungkit-ungkit terus gitu. Tapi ya maksudnya itu mah, apa ya, ya akhirnya mah sih nggak ada, ya Mhm. intinya akhirnya ada solusi sih. Tapi maksudnya gini, eh, masalah harus dihadapi itu mungkin ya, tapi sebelumnya ini makasih banget nih Teh nih. Aku bener-bener sedikit Iya. tercerahkan lah dengan istilah mengalirkan emosi itu gitu ya. Bener dengan, tapi Mhm, mhm. metodenya sebetulnya udah ada, udah diajarkan juga gitu Teh ya. Mhm, Tinggal kita melakukan mhm. itu mungkin Teh ya. Terus tadi Teh ini sempat juga Iya. nyinggung masalah rilis-rilis gitu. Jadi itu tuh lebih lebih buat mengalirkan emosi maksudnya Teh atau gimana Teh? Tentang hal rilis itu. Iya. Jadi memang si cara mengeluarkan, mengekspresikan emosi itu kan banyak ya. Tadi Mhm, Kang Jamnya bilang kalau kita marah-marah ada konsekuensinya gitu. mhm, Konsekuensinya kalau kita marah-marah yaitu menyakiti hati orang lain. Yaitu kita mhm. jadinya berdosa karena kita nyakitin hati orang lain gitu. Tapi Iya. kalau kita diem aja, misalkan kan ada jadinya diem aja, udah aku mah cinta damai, aku mah nggak mau konflik gitu ya. Kadang orang Sunda banget ya kalau kayak gitu. Nah, dari diem aja itu tuh menyakiti diri sendiri, Kang. Jadinya Oh. bakalan namanya psikosomatis. Kenapa ada orang yang kalau tiba-tiba sakit bengkak kakinya gitu, Mhm, padahal mah sebetulnya mhm. dia tuh nggak ada masalah awalnya, nggak ada sumbernya, tapi sumbernya itu karena marah-marah. Tuh pernah juga, selain ini Mhm. pernah nemuin salah satu ibu yang dia teh nggak bisa ngomong, terus tiba-tiba dicek di fMRI gitu, ternyata dia ada stroke di bagian pita suara. Ya Allah. Nah, tapi sebetulnya nggak ada masalah yang gimana-gimana gitu. Kalau stroke kan berarti saraf ya Kang ya. Mhm. Nah, tapi nggak ada yang sebetulnya penyakitnya apa sih sumbernya gitu. Waktu pas di ngobrol-ngobrol lagi, ternyata si ibunya itu punya harapan sama anak laki-lakinya untuk jadi dokter, dan anaknya itu udah kuliah di kedokteran. Ternyata anaknya tuh nggak mau kuliah, Kang. Jadinya tuh kayak main band, keluar ke Mmm. ngebangkang orang tua lah gitu. Jadi si Mhm. orang tuanya tuh marah, terus kayak nggak terima, kamu mau apa gitu, kamu mau masa depannya kayak gimana. Nah, tapi waktu pas ngomong kayak gitu, saking marahnya tiba-tiba suaranya teh hilang gitu.
Oh, iya 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 Nah, iya. itu yang bikin sebetulnya karena dia tuh pengen marah tapi nggak bisa, dan mungkin juga setiap emosi yang dia keluarin, ekspresiin itu adalah ke dalam Mhm. diri. Akibatnya Mmm, jadi menyakiti diri sendiri iya gitu. iya Kalau iya. seandainya nggak nyakitin orang lain, ya nyakitin Mhm. diri sendiri. Nah, itu bahaya Mhm. banget, apalagi kalau buat ibu-ibu ya. Ibu-ibu kan Mhm. kadang-kadang suka, ya udahlah berkorban aja, biarlah suami Mhm. aku, biarlah anak-anakku, tapi ternyata dirinya sendiri yang Bener, bener bener ngerusak Teh. diri gitu. Iya iya iya. Mhm mhm mhm. Mhm. Karena yang penting banget, kita belajar ngerilis emosi, Mhm belajar mhm. meregulasi emosi ya, kalau ada kelasnya regulasi emosi mungkin itu penting Mmm, banget, biar kita tuh cari cara gitu, cari alternatif gimana sih caranya kita mhm. bisa mengekspresikan emosi dengan cara Mmm, yang baik, misalkan sama pasangan, sama anak. iya iya Teh. Mhm. Mhm. Tuh Teh ini makasih banyak nih kita sore ini udah bener dapat pencerahan nih. Soalnya yang kebayang adalah emosi itu satu, ya tadi bener dua pilihan itu Teh. Jadi Mhm. satu dikenali, dua dirilis Teh. Itu Mhm. luar biasa sih buat aku juga, jadi semacam apa ya, dan sebetulnya pentingnya harus dirilis tuh memang katanya beberapa penyakit tuh sangat berhubungan dengan kondisi emosi kita katanya kan ya, kayak aku Iya, misalkan betul banget. sempat dalam kondisi yang hektik Mhm. banget tuh, pekerjaan kuliah segala macam, Mhm. akhirnya tipes teh, terus Kang Jamil apa eh, stresnya, Kang? Keluarnya apa? Ekspresi stresnya apa, Kang? lebih ke satu mungkin marah ya, marah tuh Marah karena ya? ya Karena ada capek ya? capek, iya kayak gitu lagi, terus memang ya dengan tekanan-tekanan yang emang ya harus beres sana sini lah gitu, aku sempat ngalamin tipes gitu teh, dan ya orang orang Hmm, tua bilang bener juga sih, maksudnya kan tipes mah istirahat gitu ya katanya, tapi iya. iya sih maksud aku udah istirahat, makan yang bener, ya alhamdulillah sembuh aja gitu. Tapi pas tipes itu bener-bener kan kaki lemas nih teh ya, segala macam udah Mhm. nggak nyaman gitu Nggak loh. bisa jalan ya? Mm-mm. Mhm. Katanya ada juga yang kalau emosi apa sering sakit kepala nih teh ya. Aku itu alhamdulillah nggak Mhm. ngalamin sih, Mhm. cuman ya, apa yang aku alami paling ya masalah perut, kalau mah gitu biasa tuh mungkin kayak Mah ya? misalkan Mah itu. itu pertanda ini, Kang, kalau di kamusnya ya, ada kan Mm, kamus ya. Jadi ada kaitannya tentang tubuh dan mm. body to soul, tubuh sama jiwa kita. Nah, Oh iya kalau iya iya. seandainya penyakit kita mah ya, ini sama Mhm. nih sebetulnya, isu-isu orang yang punya penyakit lambung itu pertanda kalau kita ada hubungan sama power, jadi powerless, ngerasa tidak berdaya kalau seandainya ditekan sama Mhm. bos, di apa gitu. Mhm. Pokoknya tentang power kitanya jadi ngerasa down. Contohnya kalau kita ngelihat orang yang lebih hebat daripada kita. Nah, kita Mhm. cukup nggak, ngerasa cukup nggak untuk bisanya ngedown, inferior, Mhm. nggak mau nggak mau ngobrol, malu, takut gitu. Nah, itu kita isinya berarti ada di hubungan di power gitu, kekuasaan. Jadi kalau kita bertemu sama orang yang lebih berkuasa gitu, nah kita jadinya nggak punya daya, jadinya malah nggak mau, malah menarik diri Iya iya teh. gitu. Mhm. 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 Teh ini makasih banyak ya, karena waktu Iya. juga ini yang memisahkan kita. Aduh, udah mau jam Bentar 6. lagi maghrib ya, Kang ya. Iya. Ya, Ya makan jam. kita mau ngucapin makasih banyak banget Teh Leni udah mau meluangkan waktu. Ini lagi di mana ini Teh? Senang banget, Kang. Ini lagi di mana ya? Kebetulan lagi sama teman-teman. Tapi Oh iya emang iya iya. kita lagi ada acara aja. Hmm, Tapi hmm, hmm, sebetulnya ini senang banget kalau bisa sharing-sharing kayak hmm. gini kan, sebetulnya ini kayak ngobrol merefleksikan diri juga ya. Iya Karena iya kita iya. juga, karena aku juga masih belajar lah sebetulnya untuk bisa terus Hmm, memperbaiki hmm, diri, belajar hmm. lagi sama Kang Jam-Jam kan, jadi bisa bisa ngobrol juga ya, Kang ya. Udah lama banget Alhamdulillah. Ya, nggak mudah-mudahan ketemu. teman-teman yang eh, kita juga dengerin ya. Ini ada Iya. ini semacam mengobati rasa kangen ke teman-teman. Sebetulnya ada gimana ya, kondisi Mm-mm. pandemi gini kan susah buat ketemu juga Teh ya. Udah we Iya, ada jarang sesi ketemu ya. inilah.
Teh, Iya. ini Ya. kalau yang mau lebih lanjut lagi bisa ikut podcast Positif Istri itu teh ya, salah satunya ya. Bisa Kalau yang bisa ingin lebih ikutan ruang lebih cerita tahu juga. gimana kita mengenal emosi kita segala macam gitu ya. Bisa ikutan ruang cerita, Kang. Ruang cerita Ruang ya. cerita di Positif History, ya. Oh iya Kalau iya. seandainya ada pertanyaan, boleh DM di Hmm. @positivhistory atau enggak Hmm. @laninajizah, itu bisa. Kalau di Hmm. Positif itu tuh sebetulnya kita bisa berbagi curhat bareng gitu, Kang. Jadi Hmm. kita tahu dulu masalahnya teman-teman Hmm. apa, nanti kita bahas satu persatu sebetulnya apa sih yang terjadi. Iya iya. Kayak tadi kan sebetulnya kenapa sih aku tuh suka sakit mah, misal gitu doang, itu bisa Hmm. kira jadi banyak bahasan. Soalnya Di kenapa sih aku ya. suka, ya, di ruang Hmm. cerita itu nanti Hmm. ada ruang ceritanya Jadi gitu. kayak mah diuraikan secara medis, ditinjau dari beberapa hal gitu ya, ternyata oh ini ya bisa jadi begini. Iya, Kita selama ini nganggap biasa aja, ternyata ada emosi-emosi yang belum selesai juga bisa jadi teh ya. Tapi teh, bisa pertanyaan jadi ada emosi yang selesai. pertanyaan terakhir serius ini teh, itu positif istri itu Boleh, memang boleh. memang buat perempuan atau laki-laki boleh masuk juga? Bisa ada teman-teman aku yang laki-laki Ini penasaran, ini katanya ini ya nggak tahu, nanti kita tanya aja teh. boleh, Ini boleh. gimana teh? Sebetulnya Sebetulnya, memang tujuannya karena kita pengen bikin komunitas para istri sih, jadi Oh kita iya iya. juga nggak mungkin ngajakin suami. Tapi kalau untuk dengerin Spotify, itu banyak Mm. juga Kang laki-laki yang Nah dengerin. itu teh ya. Bahkan yang nge-DM Mm. kita pun sebetulnya mah nggak apa-apa, banyak juga gitu laki-laki, Iya iya. beberapa laki-laki nge-DM, Mm. terus malah jadi, "Oh iya istriku istriku seneng nih dengerin ini," gitu. Oh Kadang ada iya yang iya. kayak gitu. Jadi Alhamdulillah nggak teh. terbatas, boleh Mm. aja. Boleh kalau mau curhat-curhat sebagai suami atas curhatan istrinya, boleh. Apa bikin aja Senang. gitu positif suami teh? Boleh, positif suami ya, siapa yang mau join gitu ya. Enggak. Itu sebetulnya Eh, tema-tema itu sebetulnya ya para laki-laki atau suami juga butuh sebetulnya teh kayaknya. Tapi kan memang mungkin belum ada yang memang secara spesifik. Ya maksudnya gini, kalau laki-laki itu salah satunya kan pendekatannya tuh kadang nggak menyelesaikan masalah juga gitu. Kadang kalau kita ada masalah ngobrol bareng nih, ketawa-ketawa ya Nah katanya gitu, katanya ya. selesai gitu. Gitu maksudnya pendekatannya kalau perempuan mungkin lebih lebih bisa dekat banget gitu teh ngobrolnya, sharingnya. Iya, Kalau kita mah kayaknya memang mungkin budayanya budaya masih ya gitu teh, maksudnya masih apa jaim, ya, jaim ya. ya jaim-jaim, padahal kalau udah sedih mah ya sedih we sama nangis aduh. Oh gitu, belum Gitu. lihat nih kalau para suami nangis bareng-bareng gitu ya. Ya Nangis berjamaah. jarang jarang dilatih lah Bisa, biasa. iya ya, bagus ya. Apa Jarang-jarang karena kan gengsi Kang, gengsi masa lemah kan gitu. Nggak mau ya. ya, padahal mah hatinya pinggan gitu beberapa. Oh iya, apa Ya. muka badannya Aderai, hati Hello Kitty gitu ya. Aduh. Ya beberapa teh ada yang kayak gitu, ada juga yang ya macam-macam lah pokoknya. Teh, terima kasih Iya, banyak iya. ya. Iya, Kang Jamil. Semoga sehat Masih juga semuanya. loh udah ketemu. Insya Allah mudah-mudahan lain Amin. waktu Salam kita buat, bisa ketemu. iya, amin, amin. Salam juga buat Teh Nun sama Syajar ya. Udah umur Ya, berapa tuh sekarang ya? udah mau Kayaknya 3 udah gede ya. dan dari tadi dia Udah gangguin udah. terus sebetulnya. Ya alhamdulillah ini Ih, pengen lihat kalau kalau boleh mah ada. di Enggak ya, nggak bisa ya nanti. ada sedikit sebentar. Jar ke sini Jar. Coba lihat Syajar. Dari tadi pengen nongol terus ya, beruntung ada istri kan, di gimana caranya diajak main gimana gitu. Nah sekarang Masya dia Allah, lagi keren. ini lagi apa, lagi aktif-aktifnya. Lagi banyak ngobrol ya, kayaknya ya. Sini sini saja, sini sebentar. Coba saja yang nutup acaranya. Tuh sama. Hai Teh Weni, aku sekarang Hai, sudah Syajar. mau 3 tahun. Banget. Ya Allah. Hei, ganteng Nah, sekali ya. Syajar. Ini Ate yang dulu gendong Syajar loh. Iya. Hai. Terima kasih ya.
Amin. Syajar, coba Syajar bisa bisa caranya nggak Syajar? Ya, mangga Kang. Ya. Teman-teman juga. Ya, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.